Oke, dilanjut ya anak-anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, tapi yang akan kita bahas di sini hanya beberapa nama, di antaranya yaitu Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh kebantuan terhadap orang lain. Kemudian Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah tempat kita bergantung segala harapan dan segala tujuan. Ya, itu yang harus kamu pahami. Maka izinkan Bapak ingin menjelaskan sedikit makna dari Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu mengandung arti Allah yang memberikan kehidupan. Ya, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat karunia, memberi kita sehat walafiat, itu adalah semua pemberian dari Allah yang Maha Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Ya, makanya manfaatkan kesempatan kita, mumpung sehat, perbanyak ibadah. Mumpung sehat, perbanyak kegiatan-kegiatan yang baik, belajar yang baik. Tujuanmu yaitu untuk menggugurkan kebodohan dalam rangka mencari ilmu, bukan untuk mencari kepintaran, bukan untuk menjadi juara kelas. Juara kelas itu hanyalah bagian kecil daripada hadiah yang Allah berikan kepada kita karena kita giat dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang paling penting adalah menuntut ilmu itu dalam rangka menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Itu yang paling penting yang harus kalian pahami ya. Nah, itu makna dari Al-Hayyu seperti itu. Mumpung dikasih milik rezeki yang besar, yang luas, maka manfaatkan untuk bisa berbagi kepada sesama walaupun tidak besar. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalnya punya rezeki, mereka pasti bagikan walaupun sedikit. Karena apa tujuannya? Ya, menjalin daripada silaturahmi, ya, menjaga perut daripada saudara seiman itu lebih baik daripada kita makan sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Kemudian Allah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, mandiri. Allah itu tidak butuh terhadap bantuan terhadap orang lain. Nah, pengamalan daripada sifat Al-Qayyum ini dalam kegiatan sehari-hari bisa kita praktekkan ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah oleh ibu bapak kita. Kita bisa mandiri. Contoh bangun tidur, ya, itu kamu sudah bisa karena sudah kelas 5, sudah bisa inisiatif pasang alarm biar bangunnya subuh. Kalau misalnya nggak sempat dibangunin, takut kesiangan, minta bangunin sama ibumu. Itu bagian dari sifat mandiri, ya, pengamalan dari Al-Qayyum, mandiri atau berdiri sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh itu, ada anak yang sedang membersihkan atau merapikan tempat tidurnya. Coba bayangkan, luar biasa ya. Nah, Bapak pengen anak-anak Bapak bisa mempraktekkan hal-hal seperti itu di rumah. Kurang lebih seperti itu ya, nanti praktekkan. Nah, sudah kelas 5, sudah harus bisa menjadi contoh untuk diri sendiri dan contoh untuk orang lain, terutama kalau kita punya adik ya. Nanti sifat baik kita itu, sikap baik kita itu akan ditiru oleh adik-adik kita, teman-teman kita ya. Nah, kalau misalnya perbuatan buruk bisa juga ditiru, makanya hati-hati, nggak boleh malas-malesan. Sifat malas hanya diturunkan ya, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang lemah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Selanjutnya, Al-Ahad itu Allah yang Maha Esa. Ingat, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun di alam dunia ini ya yang sanggup ya menentukan
menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kita bisa lihat Namrud kurang hebat apa? Nggak pernah sakit, mati ngaku jadi Tuhan. Fir'aun nggak pernah sakit dalam sejarahnya, dalam surah Nabawiyahnya, ketika Nabi Musa alaihissalam ya berdakwah kepada Namrud. Namrud itu ayah angkatnya Nabi Musa, ya, ayah angkatnya Nabi Musa, nggak pernah sakit. Ketika itu sakit, ya, meninggalnya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan sifat-sifat angkuhnya di dasar laut ketika mengejar daripada risalahnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Maha besar Allah atas segala sesuatu yang tidak terikat oleh waktu dan oleh tempat. Allah ada tanpa tempat dan waktu. Allah itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah itu berbeda tentunya. Pencipta dengan sang pencipta itu berbeda, ya, berbeda. Allah tidak bisa kita ibaratkan punya rambut. Allah itu punya hidungnya sama dengan manusia, matanya penglihatannya sama dengan manusia. Enggak boleh seperti itu. Ya, Allah ada, yakinin bahwa kita ada yang mengatur, bahwa kita ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, ya, ketika semua makhluk dicabut nyawanya, ada satu makhluk yang paling terakhir. Siapa mereka? Malaikatul maut. Ketika malaikatul maut dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkhutbah, ya. Allah berkhutbah dengan kesombongannya. Ya, makanya sifat sombong itu sifatnya Allah. Enggak boleh kita pakai sifatnya Allah untuk buat kesombongan, untuk perilaku kita sehari-hari. Enggak boleh. Karena apa? Kebesaran, kesombongan itu bajunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah bagus, punya motor bagus, punya HP bagus, kemudian punya mobil bagus, punya rezeki melimpah, semua itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat, di yaumil hisab. Itu anak-anak seperti itu dulu ya. Nanti silakan kamu rangkum ya dari halaman pertama, dari halaman 13 sampai tugasnya ya 13, 14, 15, 16, kemudian 17 sampai 17 aja deh kamu rangkum ya. Nanti hasil rangkuman itu seperti biasa difoto kemudian dikirimkan ke WA Bapak. Nah, Bapak minta maaf nanti kalau nggak bisa balas respon kalian satu-satu, karena yang masuk itu kan banyak. Jadi Bapak di awal mohon maaf sama kalian semua ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.